Asur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Penjelasan. Ad-Dahhak meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, mereka dahulu mengatakan, hai Muhammad, hai Abul Qasim. Kemudian Allah melarang mereka dari hal itu untuk mengagungkan nabinya. Rasulullah bersabda, katakanlah ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Demikianlah dikatakan oleh Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Qatadah berkata, Allah memerintahkan agar memuliakan, mengagungkan dan meninggikan nabinya. Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lainnya. Allah memerintahkan mereka supaya memuliakan Rasulullah. Ini adalah satu pendapat. Makna ayat di atas zahirnya seperti itu. Ini merupakan adab dalam berbicara kepada Nabi Rasulullah atau berbicara di depan beliau. Sebagaimana mereka diperintahkan agar menyerahkan sedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan beliau. Pendapat kedua berkaitan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lainnya. Yaitu janganlah kamu mengira doa beliau atas orang lain seperti doa orang-orang lainnya. Karena doa beliau mustajab. Hati-hatilah, jangan sampai beliau berdoa atas kalian hingga kalian binasa. Demikianlah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Al-Hasan Al-Basri dan Athayyah Al-Aufi. Wallahu a'lam. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Muqatil bin Hayyan berkata, mereka adalah kaum munafik. Mereka merasa berat mendengarkan khutbah pada hari Jumat. Mereka berlindung di balik para sahabat Nabi untuk keluar dari masjid. Padahal tidak seorang pun boleh keluar dari masjid pada hari Jumat kecuali dengan izin Rasulullah setelah beliau menyampaikan khutbah. Apabila salah seorang dari mereka ingin keluar, maka ia memberi isyarat dengan jari kepada beliau tanpa berbicara. Barulah beliau memberikan izin. Sebab apabila mereka berbicara sementara beliau sedang berkhutbah, maka batalah Jumatnya. As-Sudi berkata, dahulu apabila kaum munafik duduk bersama Rasulullah dalam sebuah majelis, sebagian mereka berlindung di balik yang lainnya kemudian menghilang tanpa terlihat oleh beliau. Firman Allah Azza wa Jalla selanjutnya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut, yakni perintah Rasulullah SAW, yaitu jalannya, manhajnya, metodenya, sunnahnya, dan syariatnya. Semua perkataan dan perbuatan diukur dengan perkataan dan perbuatan beliau. Mana yang bersesuaian dengannya harus diterima dan mana yang bertentangan harus ditolak, siapapun orangnya. Seperti yang disebutkan dalam kitab As-Sahihain, dalam kitabnya dari Rasulullah, bahwa beliau bersabda yang artinya, barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada tuntutannya dari kami, maka amal itu tertolak. Yakni hendaklah orang-orang yang menyelisihi syariat Rasulullah, lahir maupun batin, merasa takut tertimpa fitnah, yakni hati mereka terkena fitnah kekufuran, kemunafikan dan bid'ah, atau mereka tertimpa azab yang pedih, yakni di dunia dengan ditegakkannya hukuman dan hudud atau sanksi atau jenis hukuman lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah bersabda yang artinya, perumpamaanku dan perumpamaan kalian adalah seperti seorang laki-laki yang menyalakan api. Ketika api itu mulai menerangi sekitarnya, ia membentangkan tikar. Kemudian kupu-kupu dan serangga-serangga yang biasa jatuh ke api berjatuhan ke dalamnya. Lalu lelaki itu berusaha mencegahnya, serangga-serangga itu memperdayanya, lalu masuk ke dalam api. Begitulah perumpamaanku dengan kalian. Aku berusaha mencegah kalian dari api seraya berseru, hindarilah api itu. Namun kalian memperdayaiku, lalu kalian masuk ke dalam api. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Razzaq. Ayat ke-64. Ini mana? Ketahuilah, sesungguhnya kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya
Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang, dan mengetahui pula dari mana, dan mengetahui pula hari manusia dikembalikan kepadanya, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah mengabarkan, Dialah pemilik langit dan bumi, bahwa Dia mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Dia Maha mengetahui apa yang dikerjakan oleh para hambanya, yang rahasia maupun yang nyata. Allah berfirman, Qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang. Qad di sini berfungsi sebagai huruf takhid atau menunjukkan kepastian, seperti dalam bacaan iqamat. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, sesungguhnya Dia mengetahui keadaan yang kamu berada di dalamnya sekarang, yaitu Dia mengetahui dan menyaksikannya. Tidak ada sebesar biji zarah pun yang tersembunyi darinya. Dalam ayat lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, ingatlah di waktu mereka menyelimuti diri dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Quran Surat Hud ayat 5. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, dan mengetahui pula hari manusia dikembalikan kepadanya, yaitu hari semua manusia dikembalikan kepada Allah, yaitu hari kiamat. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, yakni mengabarkan kepada mereka tentang apa saja yang mereka lakukan dahulu di dunia, berupa perbuatan mulia atau perbuatan hina, perkara kecil maupun perkara besar. Kemudian Allah Jalla berfirman yang artinya, Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasluhut tamam. Maha benar Allah.